Salah satu konspirasi yang sangat melegenda dan sangat terkenal menyebutkan bahwa Adolf Hitler tidak meninggal di bunkernya. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin Nazi yang juga sangat dikenal kebiadabannya atas sikapnya terhadap keturunan-keturunan Yahudi. Dan guys, bagaimana dan kemanakah si Adolf Hitler ketika Uni Soviet berhasil melabrak masuk ke Berlin? Apakah dia bunuh diri atau dia melarikan diri? Bagaimana cerita selanjutnya? Dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwa Adolf Hitler lari ke Indonesia dan meninggal di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Bagaimanakah kisah yang sebenarnya? Check it out. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Faagea. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan juga buat kamu yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya informasi yang saya sampaikan di channel ini mereka juga tahu. Thank you guys, salam sukses. Kita masuk saja dalam pembahasannya. Di tanggal 30 April 1945, Hitler dan juga Eva Braun, wanita yang baru saja dinikahinya, memutuskan untuk bersama-sama mengakhiri hidup mereka. Kejadian ini terjadi selang beberapa waktu sebelumnya. Pemimpin fasis Italia, Benito Mussolini, dieksekusi mati dan jasadnya digerek keluar dan menjadi bulan-bulanan rakyat. Jadi plotnya pada saat itu Uni Soviet berhasil melabrak dan memasuki Berlin dan mengepung semua Berlin, sehingga si Adolf Hitler tidak ada pilihan lagi dan menarik pelatuknya. Dan pada saat itu kedengaran bunyi tembakan menandakan bahwa Adolf Hitler bunuh diri. Dan disebutkan bahwa mayat dari si Adolf Hitler ini dibakar oleh orang-orang kepercayaannya. Ini adalah instruksinya sebelumnya, supaya mayatnya tidak disamakan dengan si Mussolini yang jasadnya diarak-arak oleh rakyat dan menjadi bulan-bulanan. Tetapi teori konspirasi mengatakan berbeda, gengs, bahwa si Adolf Hitler pada saat itu menyelamatkan diri dan melarikan diri ke Amerika Selatan. Dan juga ada teori konspirasi yang paling unik dan menurut saya menggelikan, bahwa Adolf Hitler lari ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya. Dikabarkan bahwa si Adolf Hitler di dalam pelariannya, ia mengganti semua identitas dirinya dan hidup normal seperti orang biasa. Lalu muncul sesosok yang hampir mirip dengan Adolf Hitler. Dia bernama Carlos Crespi Croce, hampir semua C. Carlos Crespi Croce ini dikenal juga dengan nama lain Father Crespi. Tapi anehnya, dia memiliki latar belakang yang sangat misterius dan setiap orang tidak mengenal dari mana asal mula si Father Crespi ini. Bahkan dia sendiri mengklaim dirinya bahwa saya berasal dari Italia, dan tiba-tiba muncul saja, dan setiap orang yang berada di lingkungannya heran dengan keberadaannya. Menurut pengakuannya sendiri, ia pernah belajar antropologi di salah satu University of Milan. Sampai ia berada di titik menjadi seorang pendeta dan tinggal di Vatikan. Di Vatikan, ia dikasih posisi sebagai pemegang atau kurator seni, yaitu yang bertanggung jawab atas benda-benda seni yang nilainya sangat mahal. Dan yang membuat hal ini semakin crispy dan sangat misterius, bahwa barang-barang seni yang bernilai sangat mahal ini hampir sama dengan barang-barang milik Nazi. Setelah dari Vatikan, si Father Crespi ini dikirim ke Cuenca, salah satu kota kecil dari Ekuador.
Dan Cuenca ini dikenal sebagai kota atau tempat pelarian para tokoh Nazi. Ini merupakan satu kebetulan atau bagaimana? Silakan komen teman-teman. Menurut informasi yang beredar bahwa masyarakat di tempat yang hidup bersama-sama dengan Adolf Hitler merasakan sesuatu yang aneh dan tidak biasa dari si Father Crespi ini. Dia sangat tertutup dan juga di dalam gereja yang memberikan uang kepada jemaat-jemaat untuk menyembunyikan informasi tentang keberadaannya di Cuenca. Hal ini menambah-nambah rasa penasaran dari masyarakat setempat terhadap si Father Crespi ini. Mereka bertanya, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa? Apa kamu orang penting atau bukan? Dan itu tidak terpecahkan, guys. Dan guys tahu, setiap masyarakat semakin mempertanyakan siapa dia. Karena kenapa? Menurut masyarakat setempat, dia memiliki wawasan yang sangat luas terhadap perang dunia dan juga kemahirannya dengan seni, ilmu botani, dan sains, memberikan satu titik balik kepada masyarakat setempat bahwa si Father Crespi bukan orang biasa, guys. Semua kecurigaan masyarakat terhadap dia pupus, guys, karena kelembutannya menghadapi setiap orang, sikapnya yang kelihatan dermawan membangun panti asuhan, tempat pendidikan, tempat kesehatan, dan juga membagi-bagi uang kepada masyarakat sehingga masyarakat semua terdiam. Dan di balik itu ada juga masyarakat yang pintar dan jenius. Tentu mempertanyakan, uang dari mana? Si kakek ini ambil uang dari mana? Hingga pada tahun 1981, tepat dengan pertemuannya dengan seorang pensiunan Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Stephen mulai memperhatikan gerak-gerik dari si Father Crespi ini, dan Stephen mengambil kesimpulan, nih orang yang jadi buronan Adolf Hitler. Nggak salah lagi, ini pasti dia. Stephen mulai melakukan risetnya sendiri. Dia mengumpulkan foto-foto dari Hitler di masa lalu dan mencocokkannya dengan foto-foto si Father Crespi. Dan hasilnya mirip, guys. Mulai dari cara bergaya, cara berpose, dan cara memegang setiap orang yang ada di kiri kanannya itu mirip dengan Adolf Hitler. Stephen juga meragukan dengan barang-barang seni yang dimiliki oleh si Father Crespi ini yang bernilai jutaan dolar. Ia beranggapan bahwa sepertinya ini mirip dari Adolf Hitler. Kecocokan demi kecocokan memiliki satu informasi yang akurat bahwa dia adalah Adolf Hitler. Semua opini dari Stephen ini tidak diterima dan dianggap sebagai dugaan yang tidak memiliki data yang akurat. Enggak, pada tanggal 30 April 1982, Father Crespi meninggal di umurnya yang ke-90 tahun. Dan uniknya, guys, di saat momen-momen si Father Crespi meninggal, 2.000 orang lebih datang berkunjung dan membuat semua masyarakat yang di sekitar terheran-heran dan semakin percaya bahwa ini bukan orang biasa-biasa. Dan ditambah ketika setelah acara pemakamannya selesai, datang beberapa prajurit tentara melepaskan tembakan penghormatan kepada
si Father Crespi, dan bahkan juga polisi setempat tidak mengetahui mereka dari mana. Dan puncaknya di tanggal 16 Mei 1982, 2 minggu setelah pemakaman dari Father Crespi, tiba-tiba datang jet kargo ke kota Cuenca di mana si Father Crespi tinggal. Diangkutlah semua barang-barang mewahnya dan pergi entah kemana, dan tidak diketahui tujuan perginya si jet kargo tersebut. Dan ini membuat orang semakin curiga bahwa ya, dia adalah Adolf Hitler yang disembunyikan di Cuenca, Ekuador. Dan bagaimana guys, menurut Anda, apakah ini masuk akal atau tidak? Ada opini kamu yang lebih frontal lagi terhadap identitas dari Adolf Hitler ini? Dan juga teman-teman yang memiliki data pelarian Adolf Hitler ke Jakarta, ke Indonesia khususnya di Surabaya, tolong dong di kolom komentar kita bahas. Thank you guys, gimana opini kamu? Apakah ini masuk akal atau tidak? Silahkan di kolom komentar. Jika kamu punya informasi-informasi yang lebih menarik lagi, silakan hubungin saya di Instagram, DM saya, sehingga kita bisa membahas bersama-sama di channel ini. Terima kasih guys, salam sukses. Buat kamu yang baru bergabung, silahkan subscribe. Dan bagi kamu yang sudah lama bergabung, gengs, bantu untuk share dong. Oke, terima kasih, salam sukses.